Di layar iklan, Curegel tersenyum, menyuarakan harapan baru di tengah ancaman monster yang kian mendekat pada umat manusia. Dengan pose heroiknya, ia seolah mengajak semua orang untuk menjadi pahlawan, mengisyaratkan bahwa keselamatan dunia bisa berawal dari iklan yang tampak cerah itu. Slogan, "Your story starts now," membuat promosi itu terasa megah, penuh konfeti, namun sangat kontras dengan kenyataan pahit yang tersembunyi di baliknya. Billboard raksasa bergambar Curegel menghiasi gedung, sementara warga di bawahnya masih teringat Hero Association setiap kali bahaya monster disebutkan. Beberapa warga mengenali Curegel sebagai bintang iklan yang menawan, namun mereka juga bertanya-tanya mengapa hero Aran itu jarang sekali terlihat dalam misi penyerbuan Raid. Komentar tentang absennya Curegel di Raid seketika mengubah pujian tadi menjadi bisik-bisik yang terasa menyakitkan. Narasi dunia kembali ke tahun 2020, di mana monster-monster, seperti adegan dari film murahan, menghancurkan kota dan memaksa manusia mencari cara untuk bertahan hidup. Di tengah bencana yang melanda, manusia justru membangkitkan kekuatan baru yang mereka sebut aura. Mereka yang memiliki aura muncul sebagai harapan pertama, ditandai dengan energi yang memancar dan terlihat jelas. Warna aura kemudian menjadi patokan rang, dari kelas tinggi hingga rendah, sehingga kekuatan manusia mulai dikategorikan secara sistematis. Orang-orang dengan kekuatan itu akhirnya dijuluki hero, satu-satunya harapan untuk melawan monster. Tiba-tiba, teriakan, kak, dan suara Clapperboard menghentikan aura heroik itu, mengungkapkan bahwa semua kemegahan tadi hanyalah sebuah rekaman. Di lokasi syuting, Curegel langsung ditegur karena ekspresi wajahnya terlalu serius, seolah tugas utamanya hanyalah tersenyum sebagai maskot. Curegel menunduk dan meminta maaf. Wajahnya tampak murah meskipun sorot kamera masih tertuju padanya. Ketika ia dipaksa tersenyum, kru malah memujinya lebih cantik dan memerintahkannya untuk terus tersenyum layaknya maskot. Di bawah lampu studio yang menyilaukan, senyum Curegel tetap terukir, namun batinnya menolak untuk menjalani hidup seperti ini sebagai seorang hero. Dulu, Curegel kecil menatap layar yang menampilkan para hero dengan penuh kekaguman, bermimpi menjadi penyelamat sejak usia muda. Mimpi itu terasa semakin mungkin saat ia membangkitkan kekuatan penyembuhan, healing power, di masa sekolah menengah. Ketika terdaftar sebagai hero Aram, ia benar-benar yakin bahwa dirinya akhirnya mencapai tempat yang selama ini ia impikan. Namun, medan raid menunjukkan sisi lain, darah, korban, dan teriakan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bermodalkan status sarang. Curegel mengulurkan tangan dalam kepanikan, tetapi teriakan minta tolong justru membuatnya kehilangan kendali diri. Di sekelilingnya, tubuh-tubuh terluka berserakan, dan kata, "tapi," menggantung di benaknya karena ia tidak sanggup bergerak layaknya hero yang diharapkan. Seorang pria terluka berteriak agar ia segera menyembuhkan, namun tekanan itu justru memperbesar kepanikannya. Monster besar tiba-tiba muncul di hadapannya, dan ancaman fisik itu seketika menutup peluangnya untuk berpikir jernih. Curegel berdiri kaku dan berlumuran darah. Ia menyadari dirinya lumpuh karena ketakutan dan tidak mampu berbuat apa-apa. Pada akhirnya, ia menjadi hero yang tak bisa menggunakan skillnya. Hanya penampilannya yang tersisa, sehingga pemotretan demi pemotretan mengambil alih seluruh hidupnya. Di masa kini, langkahnya terasa berat karena ia terus bersembunyi dari orang-orang yang mungkin menyadari bahwa ia sebenarnya tidak berdaya. Saat berjalan sambil tenggelam dalam lamunan, Curegel tanpa sengaja membentur sesuatu dan tersentak kesakitan. Kertas bertuliskan, "Idiot," yang tertempel di tiang membuatnya merasa seolah bahkan benda mati pun sedang mengejek dirinya. Suara Mang Eo menarik perhatiannya,
dan Churegoro melihat sesuatu yang ada di dekat kakinya. Di dalam kotak, seekor kucing bermotif macan betuk dengan lemah, membuat Churegoro terkejut karena ia tampak bukan kucing jalanan biasa. Churegoro berjongkok dan memeriksa kucing itu, cemas karena hewan kecil itu terlihat sakit dan mengenakan perlengkapan yang rapi. Wajah memuas kucing itu meluruhkan amarahnya. Kalung emasnya menunjukkan bahwa ia memiliki pemilik. Churegoro membaca nama Stronger di kalung itu, satu kata yang menjadi petunjuk kemana ia harus membawa kucing tersebut. Petunjuk itu memawanya ke sebuah gedung game, sebuah tempat yang tampak sangat jauh dari dunia glamor iklan Churegoro. Ia membuka pintu dan memanggil orang di dalam, namun hanya mendengar suara Eranan bahkan sebelum sempat menjelaskan soal kucing itu. Di dalam, seorang pria berkaus macan menyuruh kliennya menangkap pinggul, sementara latihan itu terdengar lebih seperti siksaan daripada olahraga. Churegoro membeku di ambang pintu. Kacamatanya seolah kosong karena pemandangan di dalam game itu benar-benar di luar dugaannya. Salah satu anggota game menyadari ada orang masuk, sementara suasana latihan masih dipenuhi napas berat dan rasa malu. Churegoro mencoba melihat lebih jelas, namun pemandangan yang terlihat justru semakin membuatnya ingin mundur. Churegoro tersenyum canggung, lalu buru-buru meminta maaf dan berbalik ingin pergi, mengira dirinya salah masuk. Sebuah tangan besar menahan pintu, seketika menghentikan niat Churegoro untuk kabur. Pria berkaus motif macan itu muncul dengan aura bersemangat, langsung menyambutnya sebagai game baby dengan antusiasme berlebihan untuk orang yang baru dikenal. Churegoro menatap motif macan di kaosnya dengan tatapan ngeri, merasa penampilan itu terlalu mencolok dan mengganggu. Pria itu melihat kucing yang digendong Churegoro, dan nada anehnya langsung berganti fokus pada Stronger. Stronger berdiri dengan gaya keren memakai kacamata hitam, seakan kucing kecil itu juga merupakan bagian dari identitas game. Satu tatapan tajam dari pria itu semakin meyakinkan Churegoro bahwa orang-orang di game ini memang tidak biasa. Stronger menjawab dengan gaya yang sama santai, membuat suasana semakin terasa aneh bagi Churegoro. Pria itu langsung memanggil Kiwong untuk menyiapkan jokba berprotein, lalu mengelilingi Churegoro dengan perhatian yang terasa terlalu intens. Ia mencoba menenangkan Churegoro dengan janji latihan yang mudah, namun ekspresi paniknya justru membuat kata-kata itu terdengar seperti ancaman. Churegoro hanya bisa menatap kosong, seolah tubuhnya belum siap menerima kenyataan menjadi anggota game dadakan. Latihan squat dimulai dengan cepat, instruktur berteriak agar kepala diangkat dan core diaktifkan, sementara Churegoro berusaha memprotes. Ketika punggungnya melengkung, pria itu langsung mengoreksi posturnya, membuat Churegoro semakin kesulitan menahan beban. Latihan bench press juga tidak lebih ringan. Ia dimarahi agar meluruskan lengan supaya tidak melukai diri sendiri. Churegoro terengah-engah, sementara sang instruktur dengan santai menyuruhnya menambah 2 set lagi padahal belum 10 detik berlalu. Suara "beep" dari ponsel memotong siksaan latihan, dan wajah pria berkaus macan itu langsung berubah serius. Cahaya ponsel menyinari mata Churegoro, menandakan bahwa pesan itu bukan notifikasi biasa. Layar menunjukkan monster alarm, keadaan darurat di jalanan Seoul, dengan monster beran yang harus segera ditangani. Churegoro panik karena monster itu sangat dekat, dan daftar hero terdekat hanya menunjuk dirinya sendiri. Jari Churegoro bergetar di atas ponsel. Kata, tapi, menunjukkan ia masih mencari-cari alasan untuk tidak bertindak. Pikirannya kembali mempertimbangkan untuk pergi, namun rasa takut membuatnya tidak bisa menyelesaikan kalimat itu menjadi sebuah keputusan. Pria berkaus macan itu salah paham dan menunjuk ke arah kamar mandi,
mengubah ketegangan darurat menjadi momen yang absurd sejenak. Churegoro menunduk dan menolak alasan itu, sadar bahwa masalahnya bukan hanya sekadar mencari kamar mandi. Satu kata dari pria itu, pergi, memotong semua alasan yang ingin diucapkan Churegoro. Churegoro masih gemetar, tetapi dorongan itu membuatnya tidak bisa terus-menerus berdiri diam. Pria itu bertanya apakah ia ingin pergi, seolah ia bisa membaca keinginan yang bahkan Churegoro sendiri takut untuk mengakuinya. Ia menegaskan agar Churegoro tidak menyesal nantinya, dan mata Churegoro mulai dipenuhi tekad yang bercampur rasa takut. Ketika pria itu kembali membawa tisu toilet, Churegoro sudah tidak ada di hadapannya. Pintu Gimta tutup dan sisa jejak di lantai menunjukkan bahwa ia pergi dengan sangat terburu-buru. Pria berkaos macan itu baru menyadari bahwa tisu di kamar mandi juga habis, masih salah memahami situasi sampai akhir. Langkah Churegoro menghantak di jalanan, meninggalkan Gim dan semua keraguannya di belakang. Ia berlari membungkuk, wajahnya tegang karena keputusan sudah bulat meskipun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Di lokasi, teriakan warga dan runtuhan langsung menyambut Churegoro. Bahaya yang selama ini ia takuti kini benar-benar ada di depan mata. Tidak ada hero lain di sana, hanya Churegoro dan Nonomon, monster berang yang bernama asli Betty dengan kekuatan super. Meski gemetar, Churegoro mencoba melakukan hal yang ia bisa, mengarahkan warga menjauh dari area berbahaya. Seorang anak terjatuh di antara bongkahan batu, membuat bahaya yang tadinya umum kini menjadi sangat dekat. Churegoro terkejut melihat anak itu, dan trauma masa lalu hampir membuatnya kembali memekuk. Nonomon mendekat, rahangnya terbuka lebar, sementara anak itu masih berada tepat di jalur serangannya. Churegoro ingin menolong, tetapi kakinya kembali menolak untuk bergerak seperti saat raid di masa lalu. Ia menatap anak itu sambil memaki dirinya sendiri karena masih saja berdiri seolah sedang berpose di depan kamera. Teriakan, lari, menggema di benaknya, menandakan momen di mana dorongan untuk menyelamatkan akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Mata Churegoro sontak melebar, dan tubuhnya mulai bergerak, mendahului pikirannya yang hampir menyerah. Kakinya menjejak tanah dengan kuat, memulai langkah pertama yang sebelumnya tak mampu ia lakukan. Ia menerjang maju, langsung menuju Nonomon dan anak itu, menempatkan dirinya tepat di jalur bahaya. Churegoro menyadari dirinya benar-benar bergerak, terkejut bahwa tubuhnya akhirnya patuh pada keinginannya. Debu dan kerikil berhamburan di jalan saat ia nyaris saja lolos dari serangan Nonomon. Nonomon menggeram dan berbalik, karena penyelamatan itu belum mengakhiri pertarungan. Churegoro memastikan anak itu bisa bergerak. Si anak menangis ketakutan akibat serangan monster yang tiba-tiba. Di belakang mereka, ancaman masih membayani, memaksa Churegoro tetap siaga meski anak itu sudah dalam pelukannya. Rambut Churegoro tersibak oleh embusan angin serangan, menandakan sesuatu yang lebih cepat telah memasuki arena. Sebuah hantaman keras mendarat, membuat Nonomon terhuyung dan mengacaukan ritme serangannya. Monster itu terpental ke tengah jalan, menunjukkan bahwa ada seseorang yang berhasil menahan serangan yang bahkan Churegoro sendiri takuti. Churegoro menghela napas lega, berpikir bahwa akhirnya ada pahlawan sejati yang kebetulan berada di dekat sana. Kakinya menjejak kokoh di atas puing, membuat kehadirannya terasa seperti solusi dramatis di tengah kekacauan. Dari belakang, pria berkaos motif macan muncul dengan penuh percaya diri, menyebut dirinya Alpha Male di tengah arena monster. Ia bahkan masih sempat mengingat urusan kamar mandi, membuat kemunculannya yang gagah terasa sangat janggal. Nonomon kembali menerjam, dan candaan singkat pria berkaos macan langsung lenyap di telan serangan monster itu.
Pukulan Nonomon menghantam wajah pria itu, membuktikan bahwa arena ini tak peduli dengan pose percaya diri. Benturan berikutnya melemparkan pria itu di antara reruntuhan, membuat Churegoro sadar bahwa penolong barunya pun bisa terluka parah. Meski dihantam, pria itu kembali memaksakan diri maju, seolah mundur bukanlah pilihan selama monster itu masih mengancam. Ia bahkan memungut batu dari tanah, memanfaatkan apapun yang ada di sekitarnya sebagai senjata darurat. Bongkahan itu dilemparkan ke arah Nonomon, bukan untuk mengalahkan secara langsung, melainkan untuk mengganggu ritme serangan monster. Nonomon membuka rahang besarnya tepat di depannya, membuat duel itu nyaris berakhir dengan gigitan maut. Pria itu menabrakkan diri ke monster dari jarak dekat, mendorong Nonomon ikut terhuyung ke pinggir jalan. Namun, serangan balik Nonomon datang dengan keras. Tubuh pria itu menerima hantaman hingga ia menyerang kesakitan. Churegoro akhirnya melihat kenyataan paling menakutkan. Tidak ada aura di tubuh pria itu, hanya tubuh manusia biasa. Monster itu terus menghajarnya, dan Churegoro menyadari bahwa tindakan nekat itu bisa benar-benar merenggut nyawanya. Churegoro berteriak agar pria itu menjauh, karena tanpa aura, satu serangan lagi saja bisa menjadi akhir hidupnya. Nonomon menyeretnya dalam putaran brutal sambil mengejek, bertanya apakah manusia biasa itu tidak punya rasa takut. Di tengah runtuhan, pria itu justru menyeringai, seolah rasa sakit belum cukup untuk memadamkan keberaniannya. Dengan wajah berlumur darah, ia memaki Nonomon, mengatakan bahwa hanya itu saja yang bisa diberikan monster sebesar itu. Churegoro memeluk anak itu dan bertanya-tanya, apakah pria itu memiliki senjata rahasia yang membuatnya begitu percaya diri. Nonomon mengancam bahwa pria itu tidak akan pernah menang, lalu menggantung alasannya dengan kata, karena. Churegoro menatap balik dan mengulang kata itu, ingin tahu alasan apa yang membuat Nonomon begitu percaya diri. Kamera melebar, pria berkaus macan berdiri di antara Nonomon, Churegoro, dan anak kecil, lalu menunjuk bahwa pahlawan Arang, Churegoro, ada di sana. Churegoro memeluk anak itu dalam diam, sementara ucapan pria itu membuatnya sadar bahwa semua perhatian kini tertuju padanya. Wajah Churegoro menegam, karena ia belum melihat senjata apapun selain dirinya yang masih gemetar. Pria berkaus macan mengulurkan tangan penuh luka dengan senyum yakin, seolah percaya sepenuhnya pada Churegoro. Churegoro akhirnya menyadari maksud pria itu. Senjata rahasia yang ia bicarakan bukanlah sebuah benda, melainkan dirinya sendiri. Reaksi Churegoro berubah menjadi kepanikan kecil yang menggemaskan, karena ia sama sekali belum siap dianggap sebagai kunci kemenangan. Pria itu hanya tersenyum santai, membuat beban kepercayaan yang diberikan terasa kian memberatkan bagi Churegoro. Churegoro terdiam kaku, wajahnya datar dan keringat dingin membasahi, bingung harus merespons harapan yang begitu besar itu. Belum sempat ada yang berkata-kata, Nonomon sudah menerjang dari belakang, menghantam pria berkaus motif macan, dan mengakhiri babak bahaya yang tiba-tiba muncul. Nonomon menerjang lagi. Dari belakang, Churegoro hanya bisa melihat pria berkaus macan itu sempat meminta maaf sebelum serangan monster kembali menghantam. Ekor Nonomon menghantam, membuat tubuh pria itu terpental keras ke tanah. Piring-piring komedi pun ikut berhamburan di tengah kekacauan. Churegoro berlari, memulurkan tangan, dan memaksakan diri berteriak, "Heal!" Namun, ketakutan akan kematian pria itu karena dirinya membuat suaranya tercekat. Di depan matanya, pria berkaus macan terkapar bersimbah darah. Ini petanda, terlambat sedetik saja bisa berarti segalanya berakhir. Churegoro terus merapal, "Heal!" dengan tangan gemetar. Tapi Nonomon sudah menjauh,
dan tubuh pria itu masih terseret debu di kejauhan. Nonomon berputar-putar liar di udara, layaknya predator yang belum puas melampiaskan amarahnya pada mangsa. Tangis Churegao semakin keras. Ia memohon, setidaknya sekali ini saja, agar kekuatannya benar-benar muncul. Tubuh pria itu kembali dibanting ke arah runtuhan, dan garis hantaman membelah panel, seolah menandakan waktu Churegao hampir habis. Churegao terdiam, bibirnya gemetar, napasnya tersendet di antara ketakutan dan rasa bersalah yang membelenggu. Di sisi lain, Nonomon menatap dengan mata menyala, sementara pria berkaus macan itu kembali terlihat ambruk dan berlumuran darah. Reruntuhan bergetar saat Nonomon berdiri di atas jalan, dengan tubuh pria itu tersungkur di dekat kakinya. Saat Churegao hampir pasrah dan menganggap dirinya gagal lagi, suara pria itu tiba-tiba memotongnya, menyebut Nonomon kadal. Nonomon menoleh. Pria berkaus macan itu, yang masih tersenyum, malah mengaku serangan tadi lebih melukai harga dirinya. Ia bangkit dari kepulan asap, mengakui sudah terkena satu kali, lalu dengan bangga menyebut tubuhnya ditempa bertahun-tahun di Fitness Stronger Game. Nonomon meraung dan menghantam lantai, namun pria itu tetap menjadi umpan, mengalihkan perhatian monster dari Churegao. Pukulan itu kembali meretakkan jalan. Tubuh pria berkaus macan masih tergeletak, tetapi ia belum berhenti bergerak. Sambil menahan rasa sakit yang jauh melebihi dugaannya, pria itu justru berkata bahwa itu bukan salah Churegao, seolah ia sengaja menanggung semua beban untuknya. Churegao yang sedang menangis malah dibentak agar berhenti cengeng. Teguran kasar itu membuatnya terkejut, karena justru seorang warga sipil yang memuatkan sang hero. Nonomon kembali menayungkan ekornya, mengubah kembali semua percakapan menjadi ancaman yang sangat nyata. Saat ekor raksasa itu menarah ke punggung pria berkaus macan, Churegao hanya punya satu harapan. Semoga berhasil, sekali ini saja. Dari mata Churegao, cahaya merah muda meledak. Permohonannya berubah menjadi kekuatan yang akhirnya terwujud. Energi merah muda melesat dari Churegao, menembus medan seperti peluru cahaya, memecahkan ketakutan yang selama ini menahannya. Ledakan, heal, menyapu area, membungkus runtuhan dengan kilatan merah muda yang cukup kuat untuk menghentikan momentum serangan. Mata Nonomon membesar. Untuk pertama kalinya, monster itu bereaksi pada kekuatan yang bukan sekadar pukulan fisik. Pria berkaus macan menangkap hantaman dari atas, tubuhnya diselimuti aura, heal, sambil tersenyum, seolah serangan itu justru terasa menyenangkan. Cahaya itu sekaligus mengonfirmasi siapa penyelamatnya. Churegao, alias Lee Ji-hyun, hero arang dengan skill, heal, yang mampu memulihkan luka targetnya. Dengan senyum berlumuran darah, pria berkaus macan itu menyebut ide membunuh monster bersama gadis cantik yang baru bangkit sebagai sesuatu yang sangat membakar semangatnya. Nonomon menggeram, tetapi kini posisinya bukan lagi pemburu tunggal. Ia sudah menghadapi dua orang yang siap melawannya. Pria berkaus macan melesat maju dengan aura merah muda, menampar Nonomon sambil berteriak bahwa ini adalah pertarungan terbaik yang pernah ada baginya. Tubuh Nonomon terhempas datar, bukti bahwa kekuatan fisik pria itu benar-benar mampu menggeser monster beral. Ia bahkan mencabut bongkahan beton besar dari jalan, lalu mengangkatnya sambil berseru bahwa serangan besar akan segera datang. Nonomon meraung, menolak dipermalukan oleh manusia yang baru saja ia banting berulang kali. Beton itu dihantamkan ke arah Nonomon. Churegao yang berada di dekatnya melihat langsung betapa aneh dan absurdnya gaya bertarung pria itu. Namun Nonomon menerobos gerakan itu, menyapu balik dengan kecepatan tinggi,
membuat serangan beton itu tidak cukup rapi untuk mengunci monster. Benturan berikutnya memecahkan pilar itu. Bongkahan yang tampak besar ternyata rapuh di tangan lawan sekuat Nonomon. Pria berkaus macan memandangi beton yang remuk dan malah mengeluh kenapa benda itu begitu lemah, seolah standar kekuatannya jauh di atas manusia biasa. Dari arah lain, Kiwon berteriak memanggil nama pria itu, Mawang. Mulai saat ini, identitas pemilik tubuh gila itu akhirnya terungkap. Kiwon datang dengan jurus Nuclear Weapon Delivery, mengirimkan benda raksasa yang lebih mirip senjata makanan daripada bantuan biasa. Mawang menangkap Picrotus itu dengan mata berbinar, langsung memenali aroma Jangcho Omdom yang kaya sejarah dan tradisi. Curigero hanya bisa memukul melihat jumbo Picrotus itu. Adegan heroik tadi tiba-tiba berubah menjadi referensi makanan yang terlalu serius. Mawang langsung melahap daging itu tanpa pikir panjang, seolah protein adalah sumber energi darurat yang jauh lebih masuk akal ketimbang sekadar obat. Ia memuji sensasi protein yang terasa mengalir di pembuluh darah, lalu mengangkat Jangcho Omdom Jumbo Picrotus dan Builet Por, seolah sedang syuting iklan di tengah medan perang. Nonomon bangkit dari kepulan debu, jelas tak sudi menunggu sampai Mawang selesai dengan sesi proteinnya. Mata Nonomon menyipi tajam, dan tubuhnya melesat bak bayangan, langsung menyerbu Mawang. Mawang membalas dengan hantaman keras, masih dikelilingi aroma makanan dan aura merah muda, memaksa Nonomon menerima pukulan telak dari jarak dekat. Senyum Mawang makin lebar, sementara mata Nonomon menegang, tak percaya lawan yang seharusnya manusia biasa itu masih tegak berdiri di hadapannya. Sembari menahan kaki Nonomon menggunakan tulang daging, Mawang mengejek bahwa bahkan anjing saja tidak diganggu saat sedang makan. Mawang berteriak, "Raise protein!" Lalu mengayunkan Picrotus itu seperti alat latihan raksasa, menghantam tubuh Nonomon. Hantaman itu berubah menjadi protein dumbbell hammer, pukulan daging raksasa yang meledak tepat mengenai wajah Nonomon. Mawang melanjutkan kombinasinya seperti latihan sirkuit, repetition sidestep protein attack, leg press kick, dan rentetan serangan dumbbell berikutnya menghujani monster itu. Di tengah aura penyembuhan, Mawang kembali menyerbu dengan tatapan buas, seolah setiap luka hanyalah hitungan repetisi tambahan dalam latihannya. Ia menghantam dengan mode flat pull down, menekan kepala Nonomon ke bawah melalui jurus yang namanya terdengar seperti menu latihan di pusat kebugaran. Benturan keras itu membuat Nonomon terhempas ke jalan, sementara Mawang tetap mendekat, meskipun tubuhnya mulai menerima serangan balasan yang brutal. Nonomon berhasil membalas, menghantam Mawang hingga tubuhnya terseret, namun pertarungan sengit itu tak berhenti sampai di situ. Mawang memaksakan combo Chasin Compound Set di sela-sela pukulannya, tapi Nonomon juga membalas dengan hantaman yang membuat darah kembali terciprat. Melihat Mawang nyaris tumbang karena luka baru, Curigel kembali mengaktifkan Heal, dengan mata merah muda yang kini tidak lagi memekul. Cahaya Curigel menyelimuti lengan Mawang, menutup luka yang sebelumnya nyaris mematahkan ritme pertarungannya. Begitu tubuhnya pulih, Mawang kembali menerjang dari atas, sementara Nonomon hanya bisa meraung di bawah tekanan kombinasi serangan itu. Rentetan pukulan, efek Heal, dan ledakan aura merah muda akhirnya menenggelamkan Nonomon dalam pusaran serangan pamungkas. Setelah cahaya mereda, Curigel berdiri lemas di tengah debu, seolah baru menyadari bahwa ia baru saja benar-benar menyelamatkan seseorang. Jalanan kota yang hancur kini sunyi, dengan retakan besar dan kepulan asap sebagai sisa-sisa pertarungan yang baru saja usai. Di hadapan uluran tangan Mawang, Curigel mendengar kalimat yang terasa seperti awal babak baru. Ceritanya baru saja dimulai. Mawang tersenyum, bertanya apakah memang begitu caranya,
seolah ia menganggap kebangkitan seorang hero itu hanya bagian dari latihan yang bisa diulang-ulang. Churegoro sempat merasakan firasat, namun senyum lega di wajahnya mengisyaratkan bahwa kali ini ada sesuatu yang memang terasa berbeda. Ternyata firasatnya tidak meleset. Sebuah kontrak anggota baru EAC Fun Game melayang ke tangannya, lengkap dengan janji berolahraga selamanya atas nama Churegoro. Tanda tangan merah di kertas itu mengubah statusnya tanpa sempat ia bertanya, dari hero yang baru bangkit menjadi calon game baby baru. Mata Churegoro membelalak lebar. Kemenangan melawan monster terasa jauh lebih masuk akal ketimbang kontrak mendadak ini. Malwa menyeringai lebar, wah seperti seorang pelatih yang baru saja menemukan murid paling menjanjikan. Ia mengangkat kontrak itu sambil bersorak bahwa anggota baru sudah resmi bergabung, sementara Kiwong dan satu anggota game lain langsung menari merayakan limit yang entah apa maksudnya. Churegoro hanya bisa terdiam kaku dengan wajah pucat. Akhirnya menyadari bahwa bahaya sesungguhnya mungkin baru dimulai setelah monster itu dikalahkan. Dari atas reruntuhan, Nonomon terkapar tak berdaya, Malwang berlari dengan kontrak di tangan, dan Churegoro mengakui firasat buruknya benar-benar menjadi kenyataan. Malwang berdiri di depan barbel, meneriakkan pentingnya disiplin. Sementara itu, Churegoro gemetar hebat saat mencoba deadlift untuk pertama kalinya. Wajah Churegoro memerah padam, ia menggigit handuknya. Dalam hati, ia panik, tak mengerti mengapa harus mengalami siksaan semacam ini. Meski masih penuh luka, Malwang justru tersenyum lebar. Ia mengangkat kontrak anggota, menyambut Nona Jihyun di EAC Fun Game. Di tengah runtuhan, Churegoro sempat menolak. Namun, Malwang menawarkan paket latihan pribadi setahun penuh, seolah itu adalah hadiah yang sangat istimewa. Senyum Malwang berubah jadi menyeramkan ketika ia mengatakan Churegoro akan mencapai bentuk fisik paling sehat di seluruh planet ini. Barbel Churegoro jatuh menghantam lantai. Malwang langsung memarahinya, menyuruhnya mengangkat lagi, bukan malah menyerah. Churegoro menangis terseduh-seduh, ingin segera pulang. Latihan yang seharusnya menyehatkan itu kini terasa seperti penyiksaan baginya. Tangannya bergetar hebat, ia mengakui sudah tidak ada tenaga sedikit pun tersisa di genggamannya. Namun, kata, kekuatan, membuat Churegoro teringat malam saat kemampuan Healnya meledak lagi, memungkinkannya menyembuhkan orang di medan pertempuran sesungguhnya. Ia belum tahu alasannya, tetapi jika bersama Malwang ada kesempatan untuk membangkitkan kekuatan itu lagi, Churegoro merasa latihan gila ini mungkin tidak akan sia-sia. Meskipun begitu, tubuhnya tetap ambruk ke lantai, seolah tekad kecilnya sudah lebih dulu dikalahkan oleh rasa lelah yang luar biasa. Stronger mendekat, menggosokkan tubuh kecilnya ke kaki Churegoro, memberikan penghiburan yang jauh lebih lembut dibandingkan cara Malwang. Churegoro berterima kasih pada Stronger. Sementara itu, Malwang menyebutnya sebagai kombinasi wortel dan tongkat yang sangat sempurna. Sebuah botol air dingin tiba-tiba menempel di kepala Churegoro, membuatnya tersentak dan sedikit terbangun dari rasa lelah. Kiwong tersenyum sambil menyodorkan air, mengingatkan bahwa latihan pertama memang berat, tetapi Churegoro harus tetap menjaga tubuhnya terhidrasi. Ia juga mengangkat tasnya, mengatakan bahwa keringat hari ini akan berubah menjadi otot di masa depan. Churegoro hanya bisa tertawa lemah mendengarnya. Ketika Churegoro melihat sesuatu jatuh dari tas, Kiwong langsung panik karena benda itu seharusnya dirahasiakan. Ternyata benda itu adalah naskah film. Kiwong mengaku bahwa ia bekerja sampingan sebagai seorang aktor. Churegoro membaca bahwa perannya hanyalah seorang penjahat kecil,
Namun Kiwon sama sekali tidak terlihat kecewa. Dengan senyum tenang, Kiwon menjelaskan bahwa peran semacam itu memang sering membuat orang membencinya, baik di atas panggung maupun di luar panggung. Namun bagi Kiwon, seorang protagonis membutuhkan penjahat agar bisa bersinar, dan ia merasa puas ketika memainkan peran tersebut. Ia bahkan tertawa cerah, mengaku sangat menikmati peran sebagai penjahat, karena baginya tugas itu memiliki nilai tersendiri. Churegoro menatap Kiwon dengan mata terbelalak, mulai menyadari bahwa mentalnya bukan hanya baik, melainkan benar-benar sangat kuat. Ketika Kiwon kembali menimbang beban, Churegoro diam-diam mengagumi mentalnya yang tak peduli pada penilaian orang lain. Ia bahkan sempat berpikir untuk meminta tanda tangan Kiwon nanti, tetapi tiba-tiba suasana di belakangnya menjadi gelap. Churegoro tersentak, merasakan ada sesuatu yang tidak beres di hadapannya. Di lantai, Kiwon bergetar di bawah barbel yang sangat berat, membuat Churegoro panik dan spontan memanggil namanya. Dari sudut pandangnya, Kiwon tampak seperti akan tertindih. Ia mengira mental kuat itu akhirnya mulai retak. Mawang justru meneriaki Kiwon dengan makian tajam, bukannya menolongnya dengan cara yang lebih lembut. Churegoro semakin panik, mengira Kiwon sedang hancur karena hinaan itu, sementara Kiwon berusaha menjelaskan bahwa bukan itu masalahnya. Churegoro hanya bisa meminta maaf dengan wajah bingung, karena semua logika di game ini semakin sulit untuk ia pahami. Mawang terus menekan Kiwon dengan rentetan hinaan tentang barbel, biaya sewa, dan kemampuan fisiknya. Hinaan itu semakin personal, sampai Kiwon yang gemetar justru meminta sedikit lagi, bukannya meminta untuk berhenti. Kiwon akhirnya mengangkat beban itu sambil berteriak, memohon agar Mawang terus menghinanya. Melihat itu, Churegoro menyadari bahwa ia hampir saja mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyelamatkan seseorang yang ternyata justru menikmati prosesnya. Kiwon sendiri tampak lega dan bangga, seolah hinaan Mawang baru saja membantunya menyelesaikan satu set latihan dengan sempurna. Tepat saat Kiwon masih menatur napas, ponsel Churegoro berdering keras, memecah suasana aneh di game. Layar biru itu menampilkan permintaan dukungan publik untuk para hero kelas A hingga C, membersihkan puing-puing bangunan dan membantu pembangunan kembali kota. Churegoro mengajak berangkat, karena panggilan itu terlihat seperti upaya untuk memperbaiki kekacauan yang mereka sebabkan sebelumnya. Mawang meminta Kiwon untuk tetap ikut, sebab misi ini memang ditujukan juga untuk para hero. Churegoro sempat cemas jika itu membahayakan Kiwon, tapi Mawang dengan tenang mengingatkan bahwa ia sudah pernah memberitahunya. Ternyata Kiwon adalah hero kelas B, dan ia segera melesat menuju lokasi dengan gesitnya, layaknya seorang petarung sejati. Di tengah area reruntuhan, layar permintaan bantuan masih menyala di antara puing-puing, menjadi penanda lokasi berkumpulnya para hero. Sebuah aura hijau mengangkat bongkahan puing, menunjukkan para hero mulai membersihkan sisa-sisa kehancuran dengan kekuatan unik mereka. Kiwon terlihat sibuk di antara reruntuhan, sementara hero-hero lain sudah menyebar untuk membantu dari berbagai arah. Mawang menunjuk Kiwon ke arah Churegoro, lalu mengajak mereka mulai bekerja, meskipun area tersebut masih tampak berbahaya dengan sisa-sisa pertempuran. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut pirang menatap Churegoro dan berseru terkejut, seolah baru saja bertemu idolanya di tempat kerja. Ia langsung memenali Churegoro dan memperlihatkan ponselnya, dengan antusias menyebut video TikTok dan Tanghuru Challenge yang pernah ditontonnya. Sosok glamor Churegoro dalam larutan kostum putih memenuhi layar ponsel, memperlihatkan betapa kuat citra sang idola di benak pemuda itu. Pemuda itu memohon Churegoro untuk melakukan tantangan, bahkan yakin unggahan Instagramnya akan langsung menjadi viral.
Curegro menepuk ringan tangannya dan mengingatkan bahwa ia datang bukan untuk melayani penggemar, melainkan untuk menuntaskan misi. Dari belakang, Mawang juga diminta tanda tangan, namun ia justru menawarkan makan malam dengan hidangan favoritnya. Begitu kata, Malatam terucap. Pemuda pirang dan Curegro serentak menoleh, sebab reaksi pemuda itu berubah drastis. Imajinasinya seketika mengganti Curegro dengan Mawang yang berpose manis, seakan fantasi idolanya hancur total hanya karena salah menu. Di jalanan yang retak, jarak antara Curegro, Mawang, dan pemuda itu terlihat melebar, seperti jeda sesaat sebelum ledakan emosi. Mawang masih sempat bertanya apakah tanda tangan bisa ditukar dengan makan malam dan jokbal, tanpa menyadari bahwa ia baru saja memicu masalah besar. Wajah Curegro menjadi datar, bahkan ia sendiri merasa percakapan ini sudah melenceng terlalu jauh. Pemuda pirang akhirnya mencengkeram kerah Mawang dan memakinya, sementara Mawang hanya terbengong-bengong, tidak mengerti kesalahannya. Mawang masih bertanya mengapa harus Malatang, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menyadari bahaya yang ada di depannya. Pemuda itu menuding Mawang sebagai orang yang selama ini dicarinya, dan kemarahannya membuka kembali kenangan masa lalu. 3 tahun lalu, saat musim dingin, seorang pelajar berambut pirang merokok di area terlarang sambil menggerutu pada anak-anak yang mengganggunya. Ia dan teman-temannya menertawakan anak-anak lain setelah berhasil membuat mereka menangis, menunjukkan kebiasaan kasar yang sudah melekat sejak lama. Mawang muda muncul tanpa mengenakan baju di tengah salju, lalu menegur mereka karena merokok di zona bebas asap. Salah satu teman pemuda pirang mencoba menantang Mawang, mengejek tubuhnya yang telanjang di tengah dinginnya musim salju. Pemuda pirang menahan temannya dan mengingatkan agar tidak bersikap kurang ajar pada orang dewasa. Setidaknya secara lahiriah ia masih berusaha bersikap sopan. Ia meminta maaf pada Mawang sambil tersenyum, berdalih bahwa mereka tidak tahu tempat itu adalah area bebas asap rokok. Mawang tidak melunak. Ia memperingatkan bahwa rokok dapat mengurangi jumlah sperma dan meminta kunci mobil mereka sebagai ganti rokok yang harus ia hancurkan. Pemuda pirang tersenyum sinis, lalu merusak tanda larangan merokok sambil mendeklarasikan bahwa tempat itu kini adalah area merokok. Mawang menatapnya tanpa sepatah kata pun, dan udara di gang terasa membeku sesaat sebelum benturan pertama terjadi. Pemuda pirang mengejek Mawang, menganggap air mata atau rasa sakit tidak akan muncul hanya karena omongan belaka. Ia akhirnya menyerang lebih dulu, yakin bahwa pukulannya akan membuat Mawang menangis. Di tanah, cairan kuning dari makanan atau minuman tumpah, seolah menjadi penanda kecil yang kelak akan terhubung dengan obsesi Tanghuru. Mawang bergerak di gang bersalju, dan tubuh lawannya mulai terpental seperti benda ringan di antara barang-barang yang berhamburan. Wajah pemuda pirang berubah panik saat ia ditarik dan dihajar hingga tangisnya benar-benar pecah. Di balik bayangan, Mawang menatap dingin, sangat berbeda dari pelatih ceria yang dikenal Curegro saat ini. Namun setelah semua kejadian itu, Mawang tetap menyapa pemuda itu layaknya kenalan lama dan bertanya apakah ia sudah berhenti merokok. Pemuda pirang menggertakkan gigi karena Mawang masih saja tidak peka, padahal ia merasa sudah mencari orang itu selama ini. Dengan senyum sinis, ia mengaku sudah menjadi orang yang berbeda dan orang lemah seperti Mawang seharusnya menerima balasannya. Api meledak sebagai cigarette fire, dan Curegro di masa kini menyadari bahwa orang itu telah membangkitkan kekuatannya. Pemuda pirang menyombongkan perubahan pada dirinya, yakin Mawang kini tidak akan sanggup berkata apa-apa di hadapan kobaran apinya. Dengan api yang berkobar, dia menyerang, ingin menanamkan rasa takut yang mendalam pada Mawang. Namun, tinju Mawang lebih cepat,
menghantam wajah pemuda itu hingga senyumnya buyar. Seketika, tubuh pemuda berambut pirang itu terlempar tinggi ke angkasa, meninggalkan jejak api di bawahnya. Ketika jatuh kembali, giginya berserakan dan tubuhnya terhempas ke jalan, menandakan kekalahan telak. Mawang berdiri membelakangi Churegero dalam kilas balik itu, menegaskan bahwa kekuatan yang belum teruji takkan mampu melukai otot yang telah ia bentuk bertahun-tahun. Kembali ke masa sekarang, Churegero menoleh saat seorang sosok baru mendekat, memanggil Mawang dengan sebutan Oppa Easi Van Gim. Antarmuka memperkenalkan Heart King sebagai hero kelas A dari Biro Manajemen Pahlawan, dengan nama dan kemampuan yang sengaja dirahasiakan. Heart King berlari menghampiri Mawang dengan suara manja, sementara Churegero terkejut menyadari mereka berdua saling kenal. Tanpa sungkan, Heart King langsung menempel pada tubuh Mawang, mengagumi ototnya sambil memanggilnya Darling. Churegero terpaku melihat ekspresi Mawang, karena reaksi tubuhnya jelas menunjukkan ketidaknyamanan. Wajah Mawang menegang hingga urat-uratnya menonjol, pertanda ia sangat tidak nyaman dengan sentuhan Heart King. Heart King justru semakin bersemangat memuji bahu dan otot Mawang, membuat Mawang berteriak frustrasi. Dari kejauhan, Heart King mengejar Mawang sementara Churegero meminta mereka berhenti, dan pemuda pirang yang terluka pun ikut memohon pertolongan. Mawang berlari sambil menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ia sama sekali tidak membutuhkan perhatian semacam itu. Heart King terus mengejar dengan senyum lebar, berjanji akan membuat Mawang merasa nyaman seperti sebelumnya. Churegero hanya bisa menatap penuh kebingungan, belum sempat mencerna bagaimana misi publik ini bisa berubah jadi begitu aneh. Dia mendekati pemuda pirang yang tergeletak, menanyakan keadaannya, namun juga memperingatkan agar tidak bergerak terlalu gegabah. Pemuda pirang itu justru menepis tangannya dengan kasar, menyuruh Churegero menyingkir dari hadapannya. Dengan wajah berlumuran darah dan api yang berkobar, dia masih memanggil Mawang, orang tua berbulu, dan bersumpah tidak akan memaafkannya. Api di sekelilingnya membesar saat dia menyebut Easi Van Gim, menancap akan membakar habis semuanya. Churegero mendongak, menangkap kata-kata itu, bakar semuanya, sebuah ancaman yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Pemuda pirang itu berhenti sejenak di tengah kobaran api, seolah masih bimbang sebelum benar-benar melanjutkan aksinya. Churegero berdiri di depannya, menyatakan ia tidak bisa membiarkan pembakaran itu terjadi, apalagi pemuda itu yang memulai kekacauan ini. Dengan tatapan tajam, dia menegur pemuda itu atas rasa malunya yang memilih cara pengecut untuk menutupi kekurangannya sendiri. Pemuda pirang itu membalas dengan ancaman, mengatakan jika Churegero terus berbicara, ia akan memulai dari dirinya. Churegero tidak gentar. Dia mengutip Undang-Undang Superhuman Pasal 23 Ayat 6 tentang larangan bagi awak kenet menggunakan kemampuan pada warga sipil, dan menyebut tindakan terhadap Mawang sebagai upaya pembunuhan. Ia menegaskan bahwa jika pemuda itu kembali membuat keributan, Churegero sendiri yang akan menghentikannya sebagai seorang pahlawan. Pemuda pirang itu menerjang dengan api, mencemuh Churegero, dan sebuah hantaman kuat membuat tubuhnya terpental jauh dari jalur serangan. Churegero membuka mata setelah sadar, melihat sesuatu yang aneh terjadi di luar jangkauan serangan api itu. Pemuda pirang itu kini tergeletak, diselimuti cairan kuning lengket. Tangannya bergetar saat tubuhnya mulai tak terkendali. Churegero terbelalak ketakutan, karena perubahan di hadapannya jelas bukan efek dari kemampuan api biasa. Dari gumpalan kuning itu terdengar suara yang mencari seseorang dengan tanghulu, membuat Churegero semakin bingung siapa atau apa yang baru saja muncul. Makhluk kuning itu bangkit menjadi monster besar bermulut lebar,
meraung meminta Tang Hulu, sementara Curigel berdiri tepat di hadapannya. Di hadapan Curigel, Kui Monster akhirnya mengidentifikasi ancaman tersebut sebagai monster arang Fathulu, pengguna asam lambung manis yang mampu melumpuhkan targetnya dengan cairan lengket dan manis. Tanpa basa-basi, Fathulu langsung menyemburkan asam manis bak banjir kuning, sementara Curigel hanya bisa bersiap menghadapi serangan itu di posisinya. Semburan cairan itu menghantam tanah dengan keras, memperjelas bahwa jika sampai mengenai Curigel, tubuhnya bisa langsung terperangkap dalam cairan lengket yang sama. Ketika Fathulu sibuk bergumam tentang Tang Hulu, sebuah bentuk merah menyerupai penghalang tiba-tiba muncul di hadapan serangan, membuat Curigel menyadari adanya kekuatan lain yang ikut campur. Sosok berambut abu-abu itu memerintahkan orang di depannya untuk menyingkir, kemudian menciptakan semacam pagar merah yang berhasil memurung cairan Fathulu di satu area. Fathulu menggeram marah di balik jeruji merah itu, terhalang oleh bentuk energi yang membuat tubuh lengketnya tak bisa bergerak leluasa. Dari ketinggian, Curigel melihat sosok itu berdiri di atas medan dengan aura merah menyala, dan ia pun mulai menyadari level hero yang baru saja menyelamatkannya. Kui lantas mengonfirmasi identitas sosok tersebut, Yura Yura, mantan hero S-Rank dengan nama asli Kim Yura, pengguna skill form implementation yang sebelumnya telah keluar dari asosiasi hero. Fathulu menjerit kesakitan saat bentuk merah Yura Yura menekan tubuh lengketnya dari dua arah, seolah cairan manis itu dipaksa masuk ke dalam cetakan. Curigel terkesiap, karena ia mulai menyadari bahwa sifat manis dan lengket Fathulu justru bisa menjadi ancaman bagi kekuatan di sekitarnya. Ketika Fathulu bertanya apakah Yura Yura juga manis, Curigel langsung sadar bahwa kekuatan merah itu bisa saja menjadi objek obsesi Tang Hulu monster tersebut. Yura Yura justru menunjukkan ekspresi jijik, lalu membentuk objek raksasa mirip lipstik merah untuk menekan tubuh Fathulu yang lengket dan enggan beranjak. Fathulu masih saja memanggil, "Hulu," sambil tubuhnya merangkak keluar dari tekanan itu, belum benar-benar menyerah meskipun sudah dihantam oleh hero S-Rank. Yura Yura kembali menghantamnya dari atas, menyebabkan tubuh kuning itu terpental jauh dan pecahannya bertebaran di sekitar reruntuhan. Di tengah puing-puing yang berserakan, Yura Yura menatap Curigel dan merasa wajahnya tak asing, seolah baru teringat akan pertemuan lama mereka di asosiasi hero. Curigel segera memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa ia pernah melihat Yura Yura di asosiasi hero, masih terlihat gugup meskipun baru saja diselamatkan. Yura Yura akhirnya mengenali Curigel, lalu teringat padanya dengan sebutan kurang menyenangkan, badut, dari masa lalu. Namun, sebelum percakapan mereka berlanjut, Yura Yura menyadari ada seseorang yang menghilang dari dekatnya, dan tak lama kemudian, teriakan panik Mawang terdengar dari kejauhan. Curigel melihat Haking menggendong Mawang dengan penuh perhatian, sementara Mawang berteriak seolah situasi yang dihadapinya jauh lebih menakutkan daripada monster manapun. Yura Yura tidak membiarkan hal itu berlanjut. Ia langsung menghantam Haking dari samping dengan serangan merah, membuat tubuh besar itu terpental jauh. Curigel hanya bisa berteriak memanggil Haking, karena dalam sekejap, situasi penyelamatan tadi berubah menjadi pertarungan sengit antara orang-orang yang sama-sama kuat. Yura Yura menegur seolah-olah semua orang tak berdaya tanpa kehadirannya, lalu menyentuh Mawang sambil menyuruh Hose King untuk tidak menangis. Mawang yang masih terguncang justru dipeluk oleh Curigel, yang kemudian berusaha menenangkan pria yang biasanya tak pernah gentar menghadapi monster. Wajah Yura Yura langsung menggelap saat melihat kedekatan mereka, sementara Mawang masih saja bercerita bahwa ia nyaris tidak bisa lolos dari Heart King. Yura Yura berdiri dengan aura merah yang semakin pekat dan bertanya siapa yang ada di hadapannya, sementara di saat yang sama, seseorang memanggil namanya dengan nada ketakutan.
Mawang dengan lugu menyapa Yura-Yura seperti teman lama, bahkan sempat bertanya kenapa ia tidak pernah datang lagi ke game. Bukan kata-kata yang menjadi jawaban Yura-Yura, melainkan sebuah hantaman bentuk merah yang langsung menjatuhkan Mawang ke tanah, tepat di depan Curegirl. Yura-Yura menyebutnya menjijikan, dan Curegirl semakin bingung melihat Mawang tergeletak, apalagi Fathullah masih bergerak di belakang mereka. Fathullah muncul persis di belakang Curegirl sambil memeluk kesakitan dan mencari Tanghulu, membuat posisi Curegirl kembali terancam. Mawang bergerak sigap, membawa Curegirl menjauh dari jalur pukulan Fathullah, sambil memperingatkannya untuk berhati-hati. Curegirl mengucapkan terima kasih, dan Mawang menanggapi dengan senyum santai, seolah serangan tadi hanyalah gangguan sepele. Yura-Yura melihat momen itu dan amarahnya langsung memuncak, menyerang Curegirl dengan hinaan pedas karena penampilannya yang seperti Herne manis. Mawang menoleh dengan heran, baru menyadari bahwa ada bahaya lain yang muncul dari reaksi Yura-Yura, bukan hanya dari monster. Yura-Yura tiba-tiba terjatuh dengan pose yang dibuat-buat manis, seolah hanya tersandung, padahal aura posesifnya masih sangat terasa. Fathullah kembali mengejar sambil memanggil Tanghulu, membuat Yura-Yura yang sedang berpose terpaksa menyingkir dengan ekspresi kesal. Sebuah serangan kuat menghantam Fathullah hingga tubuh kuningnya terpental, sementara monster itu terus memoceh bahwa Tanghulu dan para pemohon itu sangat buruk. Yura-Yura menyuruh Fathullah untuk peka situasi dan segera pergi. Bahkan Mawang ikut menimpali bahwa monster itu sebaiknya menyingkir saja. Yura-Yura kemudian menjatuhkan bentuk merah raksasa dari langit, menekan Fathullah ke bawah dengan kekuatan sedemikian rupa hingga gedung-gedung di sekitarnya pun bergetar. Curegirl terpana menyaksikannya, karena inilah wujud nyata dari level S-Rang yang selama ini hanya ia dengar sebagai standar yang jauh melampaui dirinya. Yura-Yura meneriakkan, "Quick Freeze!" dan seketika cairan lengket Fathullah pun meneras menjadi massa padat yang sulit digerakkan. Tubuh Fathullah memekuk keras, ia mengeluh badannya kaku, mirip cairan gula yang dipaksa jadi permen batu. Mawang memuji kinerja Yura-Yura, yang langsung menantangnya untuk tidak cuma berdiam diri setelah ia menciptakan kesempatan. Wujud merah itu menyelimuti tubuh Mawang, membentuk semacam baju zirah tempur ala perlengkapan olahraga, dan ia sangat gembira karena sekarang bisa menyerang. Yura-Yura terus menambahkan lebih banyak bentuk, membuat Curegirl menyadari bahwa kombinasi itu belum rampung. Dengan perlengkapan merah yang lengkap, Mawang tertawa seperti pemain yang siap melakukan kick-off, lalu menyatakan semuanya sudah locked and loaded. Ia melesat ke depan, menabrak pertahanan Fathullah dengan tubuhnya yang kini dipandu oleh bentuk merah Yura-Yura. Fathullah berusaha menahan dengan lengannya yang besar dan sudah mengeras, namun raut wajahnya menunjukkan tekanan serangan Mawang mulai terasa. Mawang menghujani Fathullah dengan serangkaian tubrukan, setiap hantaman merah memecahkan lapisan keras di tubuh monster tersebut. Saat tubuh Fathullah semakin retak, ia sempat mengucapkan, "Fat", seolah kata itu sendiri menjadi celah bagi jurus pamungkas Mawang. Mawang menukik dengan serangan bernama Busta, menusuk menembus lapisan keras Fathullah diiringi ledakan energi merah. Benturan itu meledak di tanah, menyebarkan puing dan pecahan, sementara tubuh Fathullah ambruk ke dalam kawah akibat serangan. Curegirl menatap ledakan itu dari bawah, terkejut karena lagi-lagi pertarungan berakhir sebelum ia sempat berbuat apa-apa. Yura-Yura tersenyum puas saat Mawang melancarkan serangan terakhir, seolah serangan itu memang persis bentuk kerjasama yang ia harapkan. Di atas tubuh Fathullah yang hancur, Mawang mengakhirinya dengan No More Obesity Takedown, jurus aneh yang tetap menghantam sekuat perang sungguhan. Curegirl menangkap kilatan aura di tangan Mawang setelah serangan itu, dan keraguannya langsung muncul lagi.
Ia teringat bahwa Hose King seharusnya tidak memiliki kekuatan, lalu bertanya-tanya apakah matanya sendiri yang keliru melihat kilatan tersebut. Malwang memecah suasana tegang dengan pertanyaan polos, apakah Jihyun lapar dan mereka perlu mencari makanan? Churegero hanya bisa mengiyakan dengan gugup, sementara Yura-Yura masih menanti pujian atas aksi keren yang baru saja ia tunjukkan. Di balik jawabannya, Churegero kembali menunduk dan merasa kali ini pun ia tidak berhasil berbuat apa-apa di tengah bahaya. Beberapa saat kemudian, mereka sudah duduk di meja makan, dan suasana runtuhan berubah menjadi pertemuan aneh antara Gim, pahlawan, dan hidangan. Hidangan yang datang ternyata kaki babi lagi, membuat Churegero teringat pola protein khas Malwang yang selalu identik dengan jokba. Di meja itu, Yura-Yura mengeja kebiasaan makan Malwang. Malwang mati-matian memilah proteinnya, dan Churegero tetap berusaha sopan mengucapkan terima kasih. Malwang bahkan mengambilkan potongan daging untuk Churegero, menyuruhnya berhenti mengeluh dan segera makan. Yura-Yura langsung terseret ke mode vanir yang heboh, melihat perlakuan kecil itu sebagai energi raja yang terlalu dahsyat. Malwang kemudian menangkas sepotong daging ke arah Jihyun dan menyuruhnya membuka mulut sambil berkata, "Ah." Yura-Yura langsung meledak karena Malwang tidak menyuruhnya melakukan hal serupa, cemburu bahkan hanya pada satu suapan daging. Churegero mencoba menolak dengan senyum kaku, mengatakan ia tidak terlalu lapar meskipun tubuhnya jelas sudah kelelahan. Perutnya langsung berbunyi, dan Malwang semakin mendekatkan daging itu sambil menyuruhnya menatap ke depan. Kiwong ikut menawarkan sayuran, tetapi Yura-Yura malah berteriak agar Churegero tidak diberi makan, seolah meja makan berubah menjadi arena kompetisi yang konyol. Akhirnya Churegero mengaku ia sedang diet, namun batinnya tidak sanggup mengucapkan alasan yang lebih menyakitkan. Dia mengidap anoreksia. Malwang langsung menolak diet ekstrim, mengatakan makanan bergizi setelah berolahraga itu wajib demi tubuh sehat, lalu menyebut suapan itu sebagai latihan rahang 3 set 10 repetisi. Churegero masih berusaha mengatakan ia baik-baik saja, tetapi suara Malwang yang memerintah untuk membuka mulut membuatnya tidak bisa lagi menghindar. Malwang mendorong makanan itu ke arahnya dengan tenaga berlebihan, dan Churegero panik seolah satu gigitan lebih menakutkan daripada latihan tadi. Gigi Churegero akhirnya menyentuh kaki babi itu, dan panel memperlambat momen gigitan seolah ini adalah adegan penting yang tak bisa ia elakkan. Matanya membelalak, bukan karena jijik, melainkan karena rasa itu melampaui ekspektasinya dan membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Dalam imajinasinya, kaki babi itu berubah menjadi rasa renyah, manis, dan gurih seperti tarian di lidah, sampai ia menyebutnya Tango of Passion. Dengan suara pelan, Churegero akhirnya berkata makanan itu enak, dan pengakuan singkat itu langsung menarik perhatian semua orang di meja. Kali ini ia tidak menahan diri. Churegero makan dengan lahap dan mengakui kaki babi itu benar-benar sangat lezat, membuat Malwang tak tawa puas. Yura-Yura pun ikut makan dengan semangat kompetitif, sementara Malwang dan Kiwo merayakan protein seolah kaki babi adalah kemenangan terbesar hari itu. Game ini lagi-lagi jadi latar pemuka chapter, seolah semua kekacauan monster kemarin sudah berganti jadi rutinitas latihan yang biasa. Di dalam, Churegero masih mos-mosan di bangku latihan, tapi suasana di sini jauh lebih tenang dibanding medan pertempuran monster. Ia melepas barbel sambil menghela napas, menunjukkan bahwa bahkan latihan sederhana pun kini ia jalani dengan serius. Churegero berdiri dengan wajah yang tampak lebih segar, dan perubahan kecil itu bahkan mengejutkannya. Ia merasa tubuhnya benar-benar berbeda, hidupnya lebih teratur, asupan makanannya lebih baik, dan tekanan yang dulu membebani kini mulai memudar. Menurut Churegero,
Semua perubahan ini berkat latihan Horse King atau Mawang yang perlahan mengubah cara pandangnya terhadap tubuhnya. Tapi di sudut game, sebuah kota pengiriman bergerak aneh dan suara samar dari dalamnya seketika merusak ketenangan yang ada. Churegoro menjerit saat sesosok berambut pirang setengah keluar dari balik kota, seolah ada orang yang disekap di game ini. Wajah Churegoro langsung panik, karena orang asing itu muncul terlalu dekat dan tiba-tiba. Gadis pirang itu malah menangis dan memohon Churegoro untuk menghentikan kakaknya, bukannya meminta pertolongan untuk dirinya sendiri. Ia menjelaskan kalau sejak orang tuanya meninggal, kakaknya yang mengisi kekosongan keluarga dan menanggung semua kebutuhan mereka. Berkat kakaknya, ia bisa kuliah sampai lulus, bahkan sekolah ke luar negeri, tapi justru karena itulah ia makin takut saat kakaknya mulai berubah aneh. Churegoro mencoba menenangkan, tapi gadis itu bersikeras bahwa ia melihat sendiri sesuatu yang mengerikan di tempat ini. Dari celah pintu kaca, ia pernah mengintip ke dalam ruangan yang seharusnya biasa, tapi wajahnya langsung pucat pasi. Yang ia lihat adalah tubuh berotot dengan celana dalam motif macan di tengah kerumunan orang-orang gelap, cukup membuat Mawang terlihat seperti pemimpin sekte neraka. Gadis itu yakin kakaknya sudah memuja orang-orang yang dicuci otak oleh pemimpin kultus itu, sementara Churegoro mulai curiga yang dimaksud adalah Mawang. Churegoro tertawa canggung dan menjelaskan kalau tempat ini sebenarnya cuma tempat orang-orang berolahraga, bukan markas sekta. Tapi suara-suara berat dari balik pintu membuat pembelaan Churegoro langsung terdengar kurang meyakinkan. Mereka berdua mengintip dari balik pintu, dan bahkan Churegoro sendiri mulai bertanya-tanya suara apa yang sedang bergema di dalam sana. Di balik tirai merah, seseorang mengangkat dumbbell sambil meneriakkan kalimat yang terdengar seperti gabungan latihan dan kutukan. Bayangan di balik tirai semakin dramatis, seolah panggung pembantaian sedang dipersiapkan. Ketika teriakan, "Go to hell," pecah, Churegoro melihat tangan dan bayangan panggung yang terlihat terlalu berbahaya untuk sekadar disebut olahraga biasa. Churegoro akhirnya membuka tirai dan mencoba menghentikan mereka, belum yakin apakah yang ia lihat itu latihan panggung atau ritual sungguhan. Di depannya, para anggota EAC Fan Game tampil dengan riasan monster dan wajah iblis, membuat panggung kecil itu benar-benar terlihat seperti sarang makhluk neraka. Churegoro memekuk dengan senyum panik, karena pemandangan di depannya terlalu absurd untuk dijelaskan dengan cepat. Salah satu performer malah melanjutkan dialog panggung, mengulurkan tangan seolah waktu kehakiman sudah tiba. Bagi Churegoro, gerakan itu terlihat seperti serangan, jadi teriakan "Go to hell" membuatnya semakin mundur ketakutan. Refleks pahlawan dan latihan game bercampur jadi satu. Churegoro berputar dan menendang tirai, mengacaukan adegan panggung sebelum ia benar-benar paham situasinya. Begitu gerakannya berhenti, Churegoro sadar ia baru saja menyerbu sesuatu yang mungkin bukan ancaman nyata. Di balik tirai, lantai penuh cairan merah dan satu sudut panggung terlihat seperti TKP kejahatan. Churegoro langsung mengira itu darah, sementara gadis pirang di belakangnya kembali panik. Di luar gedung, para performer dengan riasan mengerikan keluar berkelompok, membuat Churegoro makin bertanya-tanya soal identitas mereka. Churegoro dan gadis pirang memutuskan untuk mengikuti mereka, karena membiarkan kelompok seaneh itu pergi begitu saja terasa terlalu berisiko. Di balik dinding, gadis itu mengaku masih ragu karena kakaknya mungkin ikut bersama mereka, dan Churegoro memilih tetap mengawasi. Ketika seorang nenek terdengar meminta tolong soal darah, kecurigaan Churegoro langsung berubah jadi alarm bahaya. Dari belakang si nenek, dua tangan putih merayap turun, persis adegan horor yang benar-benar terjadi di siang bolong. Performer itu mendekat sambil berkata, "Give it."
membuat si nenek tampak seperti korban ritual selanjutnya. Gadis pirang refleks meneriaki si nenek agar hati-hati, tapi nenek itu justru terlihat tidak sepanik mereka. Para performer serempak menoleh di tengah jalan, dan momen itu membuat penyamaran Curegirl serta gadis pirang terancam terbongkar. Dari balik sudut, gadis pirang dan Curegirl sama-sama bingung. Kelompok itu memang menakutkan, tapi gerak-geriknya tidak seperti penjahat biasa. Kemudian, salah satu penampil meneriaki nenek itu dengan kata-kata yang terdengar seperti sumpah serapah, menguatkan keyakinan gadis berambut pirang bahwa firasat buruknya memang benar. Curegirl merasakan pola yang sama terulang kembali. Ia melihat ada sesuatu yang janggal, namun belum cukup mengerti untuk bertindak gegabah. Adegan beralih, memperlihatkan sebuah bola sepak melayang di udara, melesat tepat ke arah seorang anak di jalur yang membahayakan. Seorang penampil dengan riasan gelap melompat dan berhasil menangkap bola itu sebelum memenai si anak, namun gaya penyelamatannya justru terlihat seperti bagian dari ancaman panggung. Dari kejauhan, gadis berambut pirang itu masih menganggapnya berbahaya dan spontan berteriak, "Tidak!" Bola itu dihancurkan atau dipantulkan menjauh dengan gerakan dramatis, lalu mendarat dengan aman di dekat anak yang baru saja terselamatkan. Namun, kata-katanya tetap terdengar mengerikan. Ia menyebut jurus guillotine bola sepak dan mengatakan si anak adalah target berikutnya, meskipun anak itu sama sekali tidak terluka. Curegirl dan gadis berambut pirang semakin kebingungan, karena pikiran mereka belum bisa mencerna mengapa orang-orang menakutkan itu justru melindungi warga. Meskipun ragu, mereka memutuskan untuk terus membuntuti, sebab jawaban mengenai kakak gadis itu belum juga mereka temukan. Jejak tersebut menuntun mereka ke sebuah area pertemuan yang gelap, di mana para penampil berjubah bergerak layaknya peserta ritual. Wajah-wajah berjubah itu tersenyum dari balik bayangan, membuat dugaan tentang adanya organisasi kultus terasa semakin nyata. Saat Curegirl dan gadis berambut pirang melintas, sosok-sosok itu tertawa pelan di kedua sisi lorong, seolah mereka sudah menanti mangsa baru. Pada titik itu, Curegirl melihat semua orang berkumpul dan uang berpindah tangan, sehingga kecurigaan tentang organisasi kultus terasa semakin sulit untuk diabaikan. Gadis berambut pirang mencoba mengikuti pola mereka dengan gemetar, bahkan mengucapkan kata "mati" seolah itu adalah sandi masuk. Dengan wajah belepotan dan mengenakan jubah pinjaman, ia menyodorkan uang sambil memaksakan diri meniru kalimat menyeramkan yang ia dengar. Teriakan gadis itu justru memicu reaksi dari salah satu penampil, dan ia terlempar menjauh sambil masih berusaha menyebut, "Pergi ke neraka." Pria berkacamata itu hanya bisa terpaku melihat gadis berambut pirang terseret semakin jauh, sebuah petanda bahwa kekacauan mereka sama sekali bukan ritual yang rapi. Di balik pintu lain, gadis berambut pirang itu mengaku rencananya sempurna sambil menahan rasa takut, dan Curegirl dipanggil karena mereka merasa jawaban sudah diambang mata. Pintu merah itu terbuka, memancarkan cahaya panggung yang begitu terang hingga semua kecurigaan mereka seolah ditarik ke satu titik fokus. Di dalamnya, sebuah ruangan luas yang dipenuhi cahaya merah dan kabut menyambut mereka, terasa seperti gerbang neraka yang sesungguhnya. Seorang pemimpin panggung berjubah berdiri di tengah cahaya, tersenyum lebar dengan riasan neraka yang membuat setiap ucapannya terdengar seperti kutukan. Ia mengumumkan bahwa pintu neraka telah terbuka, dan kata-kata itu membuat seluruh arena konser terlihat sepenuhnya seperti sebuah ritual. Gadis berambut pirang mengenali suara dari panggung itu sebagai suara kakaknya, sementara Curegirl belum tahu pria mana yang sebenarnya ia maksud. Di panggung, sosok utama di atas propeti merah bertanya apakah para saudara sudah siap, mengubah kata keluarga menjadi seruan untuk massa. Ia membuka penutup kepala berdarah palsu,
memperlihatkan kostum merah yang memang dirancang untuk penampilan ekstrim, bukan untuk menyembunyikan diri. Saat teriakan, pergi ke neraka, menggema, Churegoro memenali nuansa Hose King di panggung itu dan semakin bingung apakah Mawang benar-benar dalang di balik semua ini. Sosok itu naik sepenuhnya ke panggung, dikelilingi tangan dan bayangan, membuat pertunjukan itu terlihat seperti upacara pengorbanan. Penonton mulai menyebut, si Van Gim, dan Churegoro menyadari bahwa kelompok menyeramkan itu ternyata terhubung langsung dengan orang-orang Gim yang ia kenal. Pikiran Churegoro berputar. Jika semua orang ini adalah satu jaringan, maka kesalahpahaman gadis berambut pirang itu mungkin memiliki dasar yang lebih besar dari dugaannya. Di matanya, Mawang sebagai Hose King bisa saja benar-benar terlihat seperti pemimpin kultus jika hanya dilihat dari panggung berdarah dan riasan iblisnya. Seorang penampil berteriak bahwa Raja Neraka telah meminta sesuatu, dan permainan panggung itu langsung terdengar seperti vonis maut. Tirai merah yang basah oleh cairan palsu turun diiringi suara yang meminta pengorbanan, membuat gadis berambut pirang dan Churegoro yakin waktu mereka hampir habis. Churegoro tersentak mendengar kata pengorbanan, karena kali ini lelucon panggung sudah melewati batas yang bisa ia toleransi. Di tengah sorak-sorai penonton, sosok di panggung itu mengangkat bilah besar sambil menyatakan akan melakukannya dengan tangannya sendiri. Bilah itu menghantam sesuatu di atas meja, dan percikan merah menyembur seolah-olah pengorbanan itu benar-benar terjadi. Churegoro terpaku, karena sedetik sebelumnya ia masih yakin sedang menyaksikan tindak kekerasan yang nyata. Namun, para penampil justru tertawa senang dan bertepuk tangan. Seakan pengorbanan itu memang bagian dari pertunjukan yang mereka nantikan. Di bawah panggung, gadis berambut pirang itu tersungkur dan bertanya apakah ini benar-benar yang mereka inginkan, masih belum memahami permainan mereka. Ternyata, pengorbanan itu adalah makanan, burger raksasa, sayuran, dan saus tomat yang disebut sebagai kombinasi karbohidrat, protein, dan lemak yang sempurna. Churegoro hanya bisa menatap makanan yang berterbangan, menyadari bahwa darah yang ia takutkan kemungkinan besar hanyalah saus tomat panggung. Di atas panggung, sang penampil mengumumkan bahwa daging sudah diisi sayuran segar, kemudian mengajak semua orang untuk ikut serta dan berteriak bersama. Anggota si Van Gim duduk seolah mereka band metal dari neraka. Tapi nyanyian mereka malah berisi tentang deadlift, bench press, dan powerlifting. Churegoro dan gadis berambut pirang terdesak oleh kerumunan. Kebingungan mereka bertambah saat lagu seram itu beralih menjadi deretan latihan angkat beban. Sebuah selebaran akhirnya mengungkap segalanya. Helltrain adalah konser amal, dan uang yang mereka kira persembahan itu ternyata sumbangan untuk kesejahteraan penduduk kota. Churegoro memandangi poster itu, dan potongan-potongan bantuan yang dilihatnya mulai tersambung. Nenek, anak-anak, dan uang itu bukan tanda kultus, melainkan aksi amal yang dikemas dengan nuansa horor. Di panggung, kakak si gadis pirang bernyanyi dengan energi, padahal lirik-liriknya yang terdengar garang itu ternyata mengajak orang untuk menjaga ritme, semangat, dan kesehatan tubuh mereka. Gadis berambut pirang itu merasa lega, sebab kakaknya masih tetap dirinya sendiri, hanya saja dengan riasan yang sangat ekstrim. Dia mengakui bahwa kekhawatirannya sudah terlalu berlebihan. Kakaknya tidak berubah menjadi jahat, ia hanya menggunakan panggung yang menyeramkan itu untuk membahagiakan orang lain. Dengan air mata kelegaan, dia menyadari bahwa kakaknya masih seperti yang dulu, seseorang yang berjuang keras demi kebahagiaan orang lain. Churegoro melihat panggung dari belakang, menyaksikan kerumunan bersorak, bukan karena peringkat hero, melainkan karena kegembiraan yang dihadirkan oleh kelompok tersebut. Di bawah sorotan lampu, dia menyadari bahwa peringkat A dan S tidak selalu menjadi yang terpenting.
orang yang mampu membahagiakan orang lain juga punya kekuatan yang sesungguhnya. Bagi Churegoro, para penampil yang menyeramkan itu pada akhirnya berubah di matanya menjadi pahlawan sejati yang menghibur dan membantu orang-orang biasa. Kerumunan terus bergemuruh, dan anggota Yasi Van Gim memastikan konser amal itu tetap meriah hingga usai. Lagu penutup kembali menggemakan deadlift, bench press, dan semua slogan latihan yang sebelumnya terdengar seperti mantra dari neraka. Malam menyelimuti gedung, dan setelah riuhnya konser mereda, bab ini tiba-tiba berpindah dari bumi kota yang ramai. Dari luar angkasa, area bumi tampak bercahaya, menunjukkan bahwa sudut pandang cerita melompat jauh dari isu-isu game. Planet itu terlihat mungil di tengah kegelapan angkasa, seolah menjadi target yang sedang diamati dari jauh. Di ruang kendali, sosok bergigi runcing menatap peta bumi, kemudian sebuah kubus raksasa bercahaya bergerak di angkasa sebagai ancaman baru yang belum teridentifikasi.